Utang, utang, utang. Apakah kalian punya utang yang belum dibayar? Eits, kalau tiba-tiba ingat, jangan pusing dulu. Karena masih bakal lebih pusing lagi kalau disodorin utang negara-negara ini yang sampai triliunan dolar. Contohnya utang negara Amerika ini. Mungkin kalau disusun bisa sampai setinggi Monas lebih kali ya. Lalu apa jadinya ya jika suatu negara gagal bayar utang? Apakah negaranya bisa disita? Atau tiba-tiba negara jadi bubar? Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah. Pemirsa, utang luar negeri Indonesia. Sri Mulyani kembali menegaskan utang Indonesia. Utang negara Indonesia, hal ini selalu hangat untuk diperbincangkan. Apalagi Kementerian Keuangan merilis data jumlah soal utang piutang negara Indonesia. Dari yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, utang Indonesia sudah mencapai 7.855,53 triliun rupiah. Kalau total utang ini dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia 278,69 juta jiwa, maka setiap per satu orang akan menanggung utang sekitar 28,1 juta rupiah. Waduh, uang sebanyak ini mau dapat dari mana? Kalau dilihat dengan jumlah utang sebanyak itu, apa jadinya jika suatu negara gagal bayar lalu menjadi bangkrut? Dan apa dampaknya terhadap rakyat jika negara bangkrut? Oke, sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita lihat contoh negara yang bangkrut karena utang. Pada bulan September 2023, seluruh dunia dibuat kaget dengan kejadian di negara Ghana, di mana negara Ghana dinyatakan bangkrut setelah terlilit utang dan tak mampu membayarnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Menurut laporan The New York Times, pemerintahan Presiden Nana Akufo-Addo mengaku tidak punya pilihan selain menyetujui pinjaman 3 miliar US dollar atau sekitar 46,5 triliun rupiah dari pemberi pinjaman pilihan terakhir, Dana Moneter Internasional atau IMF, yang membantu menjelaskan krisis keuangan Ghana, di mana organisasi pemerintah tengah dalam krisis utang. Namun pada bulan Mei 2023, Presiden Nana sendiri sempat menyampaikan bila dana talangan IMF senilai 3 miliar US dollar mungkin tidak akan serta-merta bisa menyelesaikan masalah ekonomi negaranya. Penyebabnya adalah negara asal Afrika ini gagal membayar utang miliaran dolar pada para kreditor asing sejak Desember 2022 lalu. Dan berikut adalah list utang negara Ghana. Yang pertama, pemerintah masih berhutang kepada kontraktor berjumlah 15 miliar CD atau sekitar 1,3 miliar US dollar. Kalau dirupiahin, ya sekitar 20,15 triliun rupiah. Ini belum termasuk bunga. Dan jika proyek ini dihentikan, maka akan terjadi pengangguran besar-besaran di negara Ghana. Lalu yang kedua adalah pemerintah Ghana berutang kepada produsen listrik independen sebesar 1,58 miliar US dollar atau sekitar 24,49 triliun rupiah. Hal ini akan mengancam Ghana menjadi gelap gulita jika proyek listrik ataupun kerjasama listrik ini dicabut. Maka dari itu, IMF kini dikabarkan telah membuat rencana penyelamatan yang komprehensif untuk mengatasi utang Ghana dengan membatasi pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan melindungi populasi paling rentan sambil melakukan negosiasi dengan kreditor asing. Lalu, bagaimana dengan kondisi negara Ghana yang telah dinyatakan bangkrut? Pada bulan September 2023, warga Ghana melakukan demo di Istana Negara Ghana. Para pengunjuk rasa meminta pemerintah Ghana untuk bisa memperbaiki negaranya. Ditambah lagi inflasi yang disebut melambat, tapi tak mereka rasakan. Info terbaru, inflasi Ghana pada Juli 2023 mencapai 40,1%. Sementara di bulan Agustus 2023 mencapai 43,1%.
Di tengah masalah keuangan negara tersebut, Presiden Ghana justru akan membangun katedral berkapasitas 5.000 orang. Pembangunan inilah yang diperkirakan menelan dana hingga 400 juta US dollar atau sekitar 6,2 triliun rupiah. Dan keputusan itu memicu kecurigaan warga Ghana bahwa pemerintah telah salah mengelola negara Ghana. Lalu bagaimana dengan utang Indonesia? Apakah utang Indonesia sudah tepat atau akan menjadi beban di masa yang akan datang? Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR mencatat posisi utang per 31 Juli 2023 sebesar 7.855,53 triliun rupiah. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7.805,19 triliun rupiah. Meski ada sedikit kenaikan, pemerintah memastikan utang Indonesia masih aman. Salah satunya tergambar dari rasio utang 37,78% per PDB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan batas rasio utang pemerintah yakni 60% terhadap PDB atau sekitar 12.475,80 triliun rupiah. Itu artinya pemerintah masih bisa menambah utangnya lagi sebesar 4.620,27 triliun rupiah. Oleh karena itu, Kemenkeu mengklaim posisi utang Indonesia saat ini masih dalam batas wajar. Bagaimana pendapat kalian mengenai utang Indonesia? Tulis pendapat kalian di komentar ya.